mengundurkan diri aja dulu, nanti dipanggil lagi. Nah, kata-kata mengundurkan diri aja dulu itu sekarang ini marak dalam industri-industri. Supaya apa gitu. Nah, bagi saya dan teman-teman di Koaksi, kami percaya Green Jobs itu sebetulnya solusi untuk menyelesaikan 2 atau bahkan 3 masalah sekaligus. Bisa nggak sih sebenarnya Indonesia jadi mewujudkan cita-citanya jadi negara maju, tapi sebenarnya pemerintahnya masih sibuk ngerusak dan mengeruk sumber daya alam? Akan ada 136 juta pekerjaan yang bakal hilang karena krisis iklim. Dan Indonesia jadi salah satu negara yang akan mengalami dampak buruknya. Kok gitu sih? Nah, jadi gini nih. Dalam 20 tahun terakhir, suhu bumi sudah naik 0,8 derajat Celcius. Mungkin kita mikirin 0,8 derajat Celcius itu nggak seberapa ya, tapi ternyata dampaknya besar banget loh. Es di kutub utara dan selatan mencair dan membuat permukaan air laut naik. Kota-kota pesisir seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya udah OTW jadi Atlantis nih. Semoga sobat lingkungan semua udah pada bisa berenang ya, nggak kayak saya. Emang ya, Greenpeace nih emang paling seneng nakut-nakutin orang. Tapi sebenarnya kita nggak maksud kok gitu. Kita cuma pengen kasih lihat bahwa realita di lapangan saat ini memang udah cukup menakutkan. Sehingga kita harus lebih siap dan lebih aware untuk menghadapi ini. Biar nggak dituduh nakut-nakutin terus, di episode kali ini aku akan kasih solusi. Solusinya ini namanya Green Jobs. Nah, kali ini aku ditemani oleh perwakilan dari Koaksi Indonesia, ada Mas Aziz Kurniawan, Policy and Advocacy Manager Koaksi Indonesia. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Karena hari ini juga Hari Buruh, kita juga akan membahas soal hak-hak buruh di saat ini dan harapan buruh di era Green Jobs dan pemerintahan baru nanti. Hari ini aku ditemani oleh Mbak Jumisi, Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia. Ya. Benar ya? Ya. Dan juga beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Politik Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Rizka. Terima kasih udah diundang. Boleh dijelasin sedikit nggak, Mas? Koaksi ini organisasi apa dan kerja-kerjanya di bidang apa aja? Terima kasih Mbak Rizka, teman-teman Greenpeace. Happy banget kita di Koaksi bisa diundang di acara podcast ini. Mungkin saya sedikit ya menyampaikan Koaksi itu kita organisasi non-profit. Tujuan kita adalah mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Fokus dari Koaksi sendiri, kita mengangkat isu perubahan iklim dan juga energi terbarukan. Tentunya kalau dari kami fokus pada isu transisi energi dan juga perubahan iklim. Karena 2 isu itu kami anggap sebagai yang paling krusial, terutama di isu energi. Kita tahu energi merupakan sektor yang paling banyak menghasilkan emisi dan tentunya banyak problem di sana. Tapi kita bisa lihat bahwa di energi pun ada yang namanya renewable energy dan itu menawarkan solusi gak hanya buat permasalahan emisi tapi juga ada permasalahan pekerjaan di situ. Berarti ini erat sekali kaitannya dengan Green Jobs ini ya. Betul. Oke. Nah, kalau dari Mbak Jumisi boleh dikenalkan sedikit soal FSPBI dan FSBPI. Ya. Dan juga di KPBI, ya. Kerja-kerjanya apa saja dan advokasinya seperti apa? Kalau di FSBPI, Federasi Serikat Buruh Persatuan, kami sebagai federasi ya, jadi namanya juga serikat buruh gitu. Jadi serikat buruh itu ya kerjaan hariannya itu ya dekat dengan isu perburuhan, isu ketenaga kerjaan gitu. Jadi kami ya melakukan advokasi, pendidikan kepada teman-teman anggota, organisir buruh-buruh supaya mereka mau berserikat gitu. Sebagai serikat buruh tentu saja cita-cita utamanya adalah menciptakan kondisi kerja yang adil dan setara gitu. Kira-kira begitulah. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas di awal, sebenarnya ada korelasi antara pengangguran dan krisis iklim. Seperti yang kita udah mention tadi, bahwa menurut ILO, Organisasi Buruh Internasional, akan ada 136 juta lapangan kerja yang hilang, terutama karena suhu ekstrim di beberapa sektor industri, seperti pertanian, transportasi, dan konstruksi yang semuanya berada di luar ruangan. Sebelum kita bahas lebih dalam soal Green Jobs bareng Koaksi, kita perlu tahu nih, kondisi saat ini soal angkatan kerja dan lapangan kerja seperti apa. Lalu baru kita akan paham kaitan antara tingkat pengangguran yang ternyata memang erat kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Nah, soal lapangan kerja ini kita punya PR besar. Lapangan kerja yang ada saat ini masih belum sepenuhnya bisa menyerap angkatan kerja yang ada. Bahkan golongan terdidik atau white collar aja itu fresh grade-nya susah cari kerja. Kebayang juga sih gimana
teman-teman yang mungkin pendidikannya belum sampai S1 atau mungkin lebih rendah, itu pasti akan juga kesulitan. Sebenarnya kondisi lapangan kerja saat ini gimana, dan kondisi dengan buruh sendiri seperti apa sih, Mbak? Ya, kalau terkait dengan lapangan kerja, memang situasinya saya boleh katakan bahwa pemerintah Indonesia itu belum sanggup menciptakan lapangan kerja sesuai dengan kebutuhannya. Harus diakui itu gitu. Kecenderungannya justru sekarang itu informalisasi tenaga kerja itu marak. Gitu. Sejak kapan itu terjadi? Kalau menurut aku, itu sejak Undang-Undang 13 tahun 2003 disahkan. Jadi Undang-Undang 13 di tahun 2003, Megawati mengesahkan undang-undang ini yang melegalkan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Itu marak kesini-kesininya itu adalah sistem hubungan kerja kontrak, outsourcing, terus kesini-kesininya dulu kan kontrak itu 2 tahun gitu, terus bisa diangkat sebagai pekerja tetap. Terus outsourcing itu hanya terbatas pada 5 pekerjaan. Tetapi masalahnya semakin kesininya jeder gitu ya, ada Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu menurut argumentasi pemerintah adalah cipta lapangan kerja. Jadi menciptakan tuh lapangan kerja dengan memberikan karpet merah kepada investasi. Tapi benarkah itu? Dalam analisa kami nih sebagai serikat buruh, itu enggak. Tidak akan terbuka lapangan kerja seperti yang diharapkan pemerintah, itu terbuka dengan masif dengan memberikan kemudahan izin, investasi tanpa berimbang dengan bagaimana job security-nya. Hubungan kerjanya. Saya nanti mau membahas itu sih, soal bagaimana sebetulnya hubungan kerja kita saat ini, status hubungan kerja kita sebagai tenaga kerja di Indonesia itu seperti apa. Aku nanti pingin banyak membahas itu juga. Nah, aku juga pengen tahu sih, Mbak. Ini kan dari teman-temanku juga banyak sering dengar gitu ya. Sekarang lagi susah banget cari kerja gitu. Dan kondisinya di lapangan sendiri yang dilihat sama FSBPI sama KPBI juga seperti apa sih, Mbak? Apa memang benar lapangan kerja ini memang menyusut gitu ya? Iya, kalau terkait dengan lapangan kerja itu kan terkait dengan kapasitas pemerintah sanggup tidak menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Apakah kesusahan nyari pekerjaan itu iya banget gitu. Makanya kemudian lari ke pekerjaan-pekerjaan informal gitu. Apa itu pekerja informal gitu? Yang tidak jelas hubungan kerjanya gitu. Jadi dalam pengalaman kami, anggota-anggota kami yang dia terputus hubungan kerjanya karena sistem kerja kontrak outsourcing itu, kemudian mereka menjadi tenaga kerja informal. Menjadi apa mereka? Macam-macam. Mulai dari ojol, pedagang kaki lima, kemudian pekerja rumahan, bekerja di konveksi, dan lain-lain yang itu enggak aman atau dalam tanda kutip belum aman jaminan pendapatan atau upahnya, jaminan sosialnya, BPJS-nya, gitu-gitu perlindungannya nggak aman, termasuk hak-hak yang mestinya didapat gitu. Sayangnya pemerintah Indonesia saat ini itu masih memberikan perlindungan itu hanya kepada pekerja-pekerja formal. Dalam tanda kutip, mereka yang punya status atau dianggap punya hubungan kerja, mereka itu tercover BPJS-nya, cuti haidnya, dan lain-lainnya, cuti haid, cuti keguguran, cuti melahirkan, cuti tahunan, itu pekerja formal gitu. Jadi padahal saat ini pekerja informal jumlahnya lebih banyak. Artinya apa? Artinya masih PR besar sih untuk pemerintah Indonesia, dan untuk kami sebagai serikat buruh juga masih punya PR besar untuk menyelesaikan problem-problem itu gitu. Nah, ngomongin soal pekerja informal ini juga saya punya data dari BPS nih, yang ngutip dari BPS. Ngelihat trennya dari tahun ke tahun, dari tahun 2019 sampai tahun 2023 itu lapangan pekerjaan informal tuh selalu meningkat gitu. Bahkan kayaknya setelah adanya Cipta Kerja malah jadi makin naik gitu ya. Iya. Dan kelihatan gitu di tabel ini, kelihatan di tahun 2019 ada 69,31 juta lapangan kerja informal. Di tahun 2023 itu naik jadi 82,67 juta. Itu kan kelihatan ya, berarti banyak sekali. Dengan adanya Undang-Undang 3 tahun 2003 ini berarti sangat melanggengkan upaya pemerintah untuk istilahnya lepas tangan untuk lapangan kerja gitu lah ya. Nah, setelah kita paham soal konteks lapangan kerja ini, kita mungkin bakal lebih mudah memahami kenapa kerusakan lingkungan dan krisis iklim itu sangat berkaitan dengan lapangan pekerjaan gitu ya. Dengan tanpa sebelum koar-koar soal krisis iklim aja,
cari kerja udah susah, apalagi nanti gitu kan. Nah, Greenpeace sendiri sudah pernah melakukan riset sebelumnya bareng Celios tentang manfaat transisi ke ekonomi hijau. Dari riset itu banyak banget fakta menarik. Salah satunya adalah kalau pemerintah Indonesia mau beralih ke ekonomi hijau, ekonomi yang lebih ramah lingkungan, produk domestik bruto Indonesia atau PDB Indonesia itu naik bisa 3 kali lipat setelah 10 tahun diaplikasikan gitu kan. Nah, transisi ke ekonomi hijau ini juga akan membuka 19,4 juta lapangan pekerjaan baru, terutama di sektor green jobs. Nah, sobat lingkungan, penasaran nggak dengan fakta lainnya? Kamu bisa baca riset lengkapnya di sini ya. Kita lanjut sekarang bahas soal green jobs nih. Sebenarnya green jobs itu apa sih? Apa karena ini Greenpeace jadi dibuat gimmick jadi green jobs? Atau emang ada kaitannya dengan kerusakan lingkungan dan lapangan pekerjaan? Yang termasuk green jobs tuh apa aja sih? Apa yang bio-bio itu masuk juga jadi green jobs atau enggak? Nah, ini kita mau nanya nih ke Mas Aziz dari Koaksi. Oke, kalau kita ngomongin green jobs gitu ya, sebenarnya bukan karena Greenpeace, karena istilah green jobs sendiri lahir itu mungkin baru hangat sejak 2008 ya. Waktu itu ada salah satu publikasi ILO memang spesifik terkait green jobs. ILO, International Labour Organization, tadi organisasi buruh internasional, mereka mendeskripsikan bahwa green jobs adalah pekerjaan yang layak dan juga berkontribusi pada pemulihan ataupun konservasi lingkungan. Nah, layak di sini itu tentunya harus layak secara ekonomi, harus layak secara sosial. Jadi nggak cuman ekonomi aja gitu ya, artinya pendapatannya sesuai dengan kebutuhan penghidupannya, dan juga harus punya social security gitu ya. Kalau di Indonesia kan ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan, mereka harus tercover itu baru setidaknya bisa dikatakan layak. Tadi juga disampaikan bahwa harus ada tuh hak-hak perempuan, terutama cuti, bagaimana sebagai pekerja itu punya hak-hak yang secara sosial bisa terpenuhi. Nah, kemudian berkontribusi secara lingkungan apa sih? Nah, kontribusi secara lingkungan itu macam-macam sebetulnya. Tapi di sini green jobs yang didefinisikan adalah bagaimana sebuah pekerjaan itu bisa punya manfaat kepada lingkungan. Misalnya meningkatkan efisiensi. Kalau kita contoh ya, pekerja solar panel gitu ya, solar PV tadinya kan di industri batubara itu ekstraktif sekali, banyak emisi, tapi kalau solar PV emisinya tidak ada. Artinya di sisi tambang itu akan ada penghindaran, di sisi emisi juga ada. Nah, itu contoh yang paling simpel. Kemudian kayak misalnya pekerja agriculture gitu ya, kakek nenek kita zaman dulu mereka udah menerapkan green jobs gitu. Jadi secara filosofi gitu tidak harus pekerjaan yang kayak rocket science gitu ya, sesuatu yang terlalu sophisticated, tapi sebetulnya pekerjaan-pekerjaan sederhana itu bisa dilakukan. Kalau kita di perkotaan misalnya ada urban farming segala macam, itu juga jadi bagian. Yang jelas dari tadi dua kata kuncinya, pekerjaan itu harus layak dan juga punya kontribusi pada lingkungan gitu. Nah, selama ini model pembangunan kita dibangun atas dasar model ekonomi ekstraktivisme yang fokus menghasilkan cuan untuk memodal dengan menguruk sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Baru nanti urusan perut masyarakatnya dipikirin nanti. Nah, celakanya faktor lingkungan ini ada di layer terakhir. Kira-kira gambarannya seperti ini. Sistem ekonomi saat ini, di Indonesia saat ini yang berlaku ini buat cuannya dulu, buat pemilik modalnya dulu, terus abis itu baru masyarakatnya, termasuk pekerja-pekerjanya juga, baru terakhir lingkungan. Nah, seharusnya kan mesti dibalik nih. Lingkungannya asri, lingkungannya sustainable, lingkungannya tetap terjaga, manusianya pun kesejahteraannya terjamin, baru nanti uangnya, kalau seandainya kita bisa beralih ke sistem ekonomi yang mengedepankan lingkungan dan masyarakat, ya nggak ada tuh cerita si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin gitu. Yang ada malah jadi kesejahteraan yang merata di semua daerah. Mungkin aku juga pengen nanya nih soal masa depan pekerjaan terutama di era Pak Prabowo. Pak Prabowo dan Mas Gibran ini berjanji akan membuka 19 juta lapangan kerja baru dan 5 juta diantaranya itu sektor green jobs. Target 5 juta lapangan kerja di sektor green jobs ini dulu deh. Mas Aziz ngelihatnya ini sebenarnya possible atau impossible? Menarik ya, sebenarnya kami juga di Koaksi gitu, waktu pas debat
keempat kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah Gibran menyampaikan bahwa mereka ingin mendorong menciptakan selama 5 tahun ke depan itu 5 juta lapangan kerja hijau gitu. Apakah ini bisa achievable atau tidak gitu ya? Kalau dari kami sebetulnya ada beberapa publikasi yang memang sampai 2045 ya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa Bappenas itu memprediksi sekitar 15 juta. 2045 tuh ya sekitar 20 tahun lagi lah ya. Sementara tadi Greenpeace kan berapa angkanya 19 juta, 20 juta. Ya 5 juta sebetulnya mungkin kalau kita mau tarik garis konservatif mungkin angkanya sekitar itu ya. Cuman apakah siap gitu lapangan kerja sebanyak 5 juta artinya 1 juta per tahun, dan dari sektor mana yang paling besar menciptakan itu? Kami di Koaksi pernah melakukan research sederhana sebetulnya, melihat kira-kira lapangan kerja apa sih yang paling banyak, sektor apa gitu yang paling banyak menciptakan lapangan kerja. Saat ini yang paling mudah sebetulnya bagi Indonesia itu sektor energi terbarukan, karena kita punya komitmen bahwa Indonesia tuh ingin punya bauran energi terbarukan sebesar 23% gitu tahun 2025. Belakangan ini diundur jadi 29. Tapi saat ini tuh masih berapa? Sekitar 12 atau 13%. Artinya baru separuh dari komitmen itu. Nah, dengan separuh dari komitmen yang kemungkinan bisa tidak akan tercapai dalam waktu dekat, itu kita punya potensi peningkatan jumlah lapangan kerja yang cukup banyak. Kami di Koaksi coba melakukan semacam proyeksi gitu ya sampai 2050 hanya dari sektor energi dan spesifik di kelistrikan itu kira-kira jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di sektor green jobs itu bisa sampai 1,2 hingga 1,5 juta. Itu di sektor listrik aja hanya gitu? Di sektor listrik aja, dan ini hanya untuk yang direct jobs. Jadi itu berarti buat insinyur ya, buat engineer, teknisi. Itu di luar teman-teman yang sifatnya support kita ya, finance-nya gitu ya. Kemudian teman-teman admin segala macam itu belum. Jadi itu indirect-nya. Jadi dengan yang direct-nya 1,2 sampai 1,5 juta itu angka yang besar sampai 2050 gitu ya. Dan ini hanya di ketenaga listrikan ya, belum di sektor perkebunan, pariwisata segala macam. Jadi kalau 5 juta bagi kita di Koaksi bisa jadi angkanya jauh lebih besar dari 5 juta dalam 5 tahun ini. Tapi pertanyaannya, sanggupkah Pak Prabowo dan Gibran itu achieve angka tersebut gitu ya. Nah, kalau dari kami tentunya yang paling visible dorong energi terbarukan, karena ada kebutuhan kita di sana, ada investasi yang harus didorong ke arah sana, sehingga ini akan sejalan dengan beberapa program pembangunan, misalnya NDC, penurunan karbon gitu ya, kemudian ekonomi di situ juga ada, dan penciptaan lapangan kerja. Nah, balik lagi ke green skills tadi ya, ini juga jadi PR buat Indonesia, karena tanpa adanya green skill problem yang sama gitu ya dengan tenaga kerja Tiongkok yang katanya itu adalah tenaga kerja yang punya skill gitu ya, itu akan berkonflik nih nanti. Jangan-jangan ketika kita mendorong ekonomi hijau semua laborsnya gitu malah dari tenaga kerja asing, kan kita nggak pengen hal itu terjadi gitu ya. Nah, jadi skills ini merupakan challenge buat Indonesia dan kita sama-sama untuk mencapai bahwa demand dari green economy ini bisa disuplai dengan tenaga-tenaga kerja kita yang memang kompeten, punya integritas, punya sertifikasi yang diharapkan gitu ya. Dan tentunya kalau udah ngomongin green jobs, nggak bisa nih kita hanya ngomongin pekerja informal. Kita harapkan semua kan bisa masuk ke dalam pekerja formal, sehingga job security-nya tuh bisa tercover gitu ya. Ada kesehatan, ada social security di situ kayak gitu. Nanti skill kita ngomongin lebih lanjut lagi, kita bahas lebih dalam lagi. Nah, pengen tahu dari Mbak Jumi sih, janji 19 juta lapangan kerja baru plus 5 juta dan 5 juta diantaranya itu green jobs. Possible atau enggak, Mbak? Kalau saya mau mendasar kepada sebetulnya misinya jangka panjang. Jadi gini loh,
Sebetulnya kalau kami dari sisi serikat pekerja itu kan melihat begini, apa yang kami perjuangkan itu sebetulnya bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh para pengusaha. Kalau backgroundnya Pak Prabowo pengusaha dan kronikonnya juga berharap profit yang tidak ada batas itu tadi, maka itu impossible gitu. Kalau keberanian itu bisa diambil oleh Pak Prabowo di masa pemerintahannya 5 tahun, saya akan apresiasi. Sekaligus nih ya, di momen ini saya menantang Pak Prabowo, bisakah itu diwujudkan? Jika Undang-Undang Cipta Kerja tidak dicabut. Nah, di antara 3 capres yang kemarin maju, itu nggak ada yang punya keberanian untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi mimpi hubungan kerja pasti yang disampaikan Mas Ajis menurut saya itu impossible jadinya gimana ya, saya mau bilang apatis, tetapi kan kita tidak boleh patah semangat kan gitu. Tetapi sungguh pun begitu, apa yang dilakukan oleh kita sebagai organisasi masyarakat itu sudah benar, sebagai organisasi masyarakat sipil udah benar gitu. Kita melakukan hal-hal, ide-ide, gagasan-gagasan baru yang itu bisa menjadi upaya untuk menjadi jembatan itu tadi, gitu. Jadi bagaimana sih supaya alam kita itu udah pasti bakalan rusak kok kalau tatanan ekonomi kita itu sistem ekonominya kapitalisme seperti ini gitu. Tapi bagaimana supaya kita itu lambat gitu, supaya alam kita itu nggak rusak dengan cepat, punya gitu. Kemampuan memulihkan diri. Nah itu maksudnya ya itu. Jadi jangan kita mati sekarang gitu. Apa yang bisa kita lakukan itu mereduce atau mengurangi hal-hal yang bisa membuat kita mati dengan cepat. Kalau bisa sih membuat kita hidup berkelanjutan dengan aman, dengan nyaman kan gitu. Jadi bagi saya impossible jika sistem ekonomi dan politiknya masih kapitalisme, itu impossible. Gitu. Saya juga menarik ya. Tadi saya rasa kalau dari penjelasannya Mbak Jumisi bahwa Indonesia ini seakan-akan pemerintah itu pengen mengambil semua risiko pada dirinya gitu. Pengen mencoba menyelesaikan masalah dengan dirinya sendiri. Padahal kita tuh punya gagasan yang belum tentu salah gitu. Kita seakan-akan kita tuh nggak tahu apa-apa gitu. Itu. Nah, ketika risiko itu gagal di distribusi, menurut saya itu adalah kegagalan pertama dari pembangunan. Makanya kan filosofi demokrasi adalah semua orang bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, kalau misalnya kita bisa masuk ke situ dan gagasan-gagasan kita semua masyarakat sipil ini bisa sampai ke pemerintah, harusnya sinergi ada gitu kan. Betul. Tapi kalau dari tadi ada Ciptaker gitu ya, dan masalah-masalah di teman-teman buruh, saya melihat sepertinya kita punya tantangan baru nih. Gimana caranya supaya pemerintah dan kita nih bisa saling kolaborasi, karena tanpa adanya kolaborasi jadi impossible sih Mbak Rizka menurut saya. Itu tadi, makanya jangan menganggap kebenaran itu tunggal milik pemerintah gitu. Kita itu banyak anak-anak muda kayak Mas Ajis gini loh, yang punya ide-ide dan gagasan baru, cemerlang, layak diapresiasi, layak diuji, layak diperdebatkan. Kenapa menutup diri gitu loh. Jadi itu sih yang mesti dilakukan tahap awal oleh pemerintahannya Prabowo. Menurut aku gitu. Lebih terbuka dan mau untuk berubah gitu ya. Nah, dengan masalah-masalah ini nih Mas Aziz, kira-kira Green Jobs ini bisa jadi solusi nggak sih dari paradigma ekonomi kuno ini? Ya, makasih Mbak Rizka. Jadi kalau kita agak perdalam gitu ya, tadi saya setuju dengan temuannya Greenpeace, katanya ada 19 juta sekian lapangan kerja yang bisa diciptakan dari peralihan sistem ekonomi kita ke sistem green economy gitu. Ini juga agak mirip sebetulnya dengan angkanya Bappenas beberapa tahun yang lalu, dia bilang ada 15 juta sekian. Ini kalau saya bisa masuk lebih dalam gitu ya, sebetulnya saya setuju bahwa sesuatu yang harus kita koreksi di sistem pembangunan di Indonesia saat ini adalah bagaimana kita mentransisikan sistem yang saat ini bertopang pada industri ekstraktif, sumber daya alam, terutama sektor pertambangan dan perkebunan yang masif, dalam sistem yang punya kontribusi pada konservasi lingkungan gitu. Karena kita lihat dampaknya itu nggak cuma dirasakan oleh masyarakat di lokal ya, tapi kita juga misalnya di Jakarta kita sangat kuat punya masalah polusi, ISPA segala macam. Bahkan saya kalau lagi musim polusi gitu ya, saya pasti
nggak masuk tuh beberapa hari karena sakit gitu, dan beberapa kali juga ke dokter karena ISPA. Jadi untuk teman-teman yang sensitif, kita punya masalah di situ. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendukung ya, dan apakah green jobs adalah jawaban yang tepat. Nah, bagi saya dan teman-teman di Koaksi, kami percaya green jobs itu sebetulnya solusi untuk menyelesaikan masalah 2 atau bahkan 3 masalah sekaligus. Kayak misalnya kalau dari sisi ekonomi, penciptaan lapangan kerja saja. Saya coba analogikan hal yang simpel ya. Misalnya pembangunan pembangkit listrik 1 gigawatt gitu ya. Misalnya katakanlah pembangkit listrik ini punya modal $1 juta gitu. Terus tapi fosil, yang satunya lagi punya modal yang sama tapi di renewable. Nah, dengan modal yang sama atau kapasitas yang sama, ini akan menghasil pekerja fosil ini, kalau pembangkitnya dari fosil itu hanya menghasilkan lapangan kerja misalnya 1. Sedangkan kalau renewable itu bisa 7 sampai 10 kali lipat lebih banyak gitu. Artinya dengan kapasitas yang sama pembangkitnya, tapi bisa menciptakan lapangan kerja yang 7 kali lebih banyak gitu. Nah, ini kan yang jadi jawaban pertanyaan kita nih teman-teman milenial, apalagi Gen Z yang sekarang baru lulus kuliah gitu kan. Gimana sih saya harus mencari kerja gitu. Nah, makanya saya sepakat sekali kalau kita bertransisi ke ekonomi hijau, itu akan menciptakan lapangan kerja dan juga sekaligus memulihkan permasalahan lingkungan yang kita hadapi gitu. Jadi itu betul-betul jawaban bagi kita untuk ke arah sana sebetulnya. Dan ini 7 sampai 10 kali lapangan kerja itu maksudnya kenapa bisa jadi lebih banyak sih daripada industri fosil? Kenapa apa spesialnya industri renewable ini, industri terbarukan ini bisa sampai menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak? Apakah memang butuh keahlian yang lebih banyak lagi atau lebih spesifik atau gimana? Jadi kalau industri fosil itu biasanya padat modal. Makanya kalau industri padat modal itu tidak perlu pekerja yang banyak ya, misalnya drilling oil di offshore gitu kan, pekerjanya hanya terbatas, hanya yang mungkin yang punya skill tinggi gitu ya untuk melakukan pengeboran minyak segala macam. Begitu sudah jadi hanya maintenance, selain eksplorasi ya, ada maintenance, operation, dan nanti mungkin fungsi eksploitasinya seperti apa gitu ya. Dan kalau industri renewable berbeda nih, dia tentunya butuh padat karya jadinya. Karena misalnya ya, kalau industri fossil fuel aja, oil gitu ya, cukup di hulu, kemudian di hilir akan ada distribusi minyak segala macam. Kalau industri renewable, dia misalnya memasang solar PV, kan nggak mungkin orangnya sedikit gitu ya Mbak. Ketika pembangunan solar PV pun justru pekerjanya juga lebih banyak. Kan kalau misalnya di offshore gitu ya pekerjanya cuma di drilling itu aja. Tapi kan kalau solar PV kebutuhannya jutaan rumah gitu kan, artinya jumlah tenaga kerjanya jadi jauh lebih banyak. Ada teknisi di situ, ada teknisi, ada engineer, bahkan yang pasang solar PV, bahkan yang membantu untuk membersihkan segala macam maintenance si solar PV-nya supaya tidak terkena debu dan sebagainya. Artinya dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di industri ini memang jumlahnya cukup banyak, jauh lebih banyak dibandingkan industri fosil. Oke. Nah, sekarang kan Indonesia punya ambisi Indonesia Emas 2045 nih. Walaupun sebenarnya saya yang cemas 2045 gitu ya, karena bisa nggak sih sebenarnya Indonesia jadi mewujudkan cita-citanya jadi negara maju dengan bonus demografi, tapi sebenarnya pemerintahnya masih sibuk ngerusak dan mengeruk sumber daya alam gitu. Nah, SDM kita juga nggak benar-benar dikembangkan juga untuk bisa beralih dari industri yang fokus di sumber daya alam gitu, menjadi industri yang fokus ke sumber daya manusianya. Kalau kita lihat indeks pembangunan manusia dan tingkat literasi gitu ya, skor PISA segala macam, kita tuh konsisten ada di bagian terbawah terus gitu kan. Dan bahkan sekarang cuman ada sekitar 6% penduduk Indonesia yang mendapatkan akses ke perguruan tinggi. Ini aku mau nanya ke Mbak Jumisih dulu nih. Kita tadi kan sempat nyinggung soal model ekonomi yang fokusnya mengeruk alam dan juga manusianya gitu ya. Di sisi lain tenaga kerja di sektor industri ekstraktif ini tuh kita sering banget dengan masalahnya, mulai dari masalah upah layak, masalah
kecelakaan kerja gitu kan, dan juga perlakuan terhadap buruh perempuan gitu. Nah, kalau dari Mbak Jumisi sendiri ngelihatnya kondisi buruh di industri ekstraktif saat ini seperti apa sih, terutama untuk buruh perempuannya? Kalau ngomongin soal isu K3 dulu ya, sebetulnya banyak pengusaha yang saat ini tuh masih abai terhadap isu K3 gitu. Jadi K3 itu dimaknai hanya sekedar untuk mendapatkan reward bahwa dia zero accident gitu. Yang penting nama baik perusahaan gitu. Bahkan kalaupun toh misalnya ada kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, sengaja ditutup-tutupi demi nama baik perusahaan, dan kita sebagai serikat tidak setuju dengan hal itu gitu, karena itu kan jadi meminggirkan kondisi kerja gitu. Nah, bagaimana kondisi buruh perempuan gitu saat ini ya, dalam pengamatan kami gitu, itu belum pada posisi yang mereka bisa menikmati hak kesehatan reproduksinya gitu. Cuti haid, cuti keguguran, cuti melahirkan itu belum menjadi hal yang normatif gitu. Hak normatif itu kan kalau dari sisi hukum ketenagakerjaan itu harusnya hak yang tidak perlu diminta-minta, nggak perlu dimohon-mohon sampai demo-demo, nggak perlu, karena itu ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu. Tetapi faktanya itu masih menjadi isu gitu. Buruh mengambil cuti haid itu dihubungkan dengan target produksi. Kamu sering cuti haid, nanti produksinya menurun gitu. Cuti keguguran pun seperti itu. Bahkan cuti keguguran itu kan 1,5 bulan gitu. Itu banyak diambil kurang dari itu. Demi apa gitu? Demi itu tetap lanjut produksinya. Cuti melahirkan pun seperti itu. Nah, kaitannya ini dengan job security yang tadi disampaikan. Jadi kita yang sekarang ini berada dalam masa ketidakpastian hubungan kerja itu mempengaruhi hak reproduksi perempuan untuk sulit diambil. Kenapa? Karena hubungan kerjanya tidak pasti. Dia itu bukan buruh tetap loh, gitu. Kalau dia buruh tetap, maka cuti melahirkan itu dengan PD-nya kita sebagai tenaga kerja perempuan itu bisa mengambil gitu. Tapi kalau dia adalah buruh kontrak yang masa kerjanya 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, untuk mengambil cuti melahirkan dia berhitung kira-kira aku nanti diperpanjang lagi nggak ya kontrakku kalau aku ngambil cuti melahirkan gitu. Dan di sisi lain, di samping buruhnya juga ada kekhawatiran, pengusaha juga bilang kalau misalnya mau aman ini ya, mau aman dalam tanda kutip, mengundurkan diri aja dulu, nanti dipanggil lagi. Nah, kata-kata mengundurkan diri aja dulu itu sekarang ini marak dalam industri-industri. Supaya apa gitu? Ya itu tadi, demi memperpendek hubungan kerja, supaya mereka tidak pasti hubungan kerjanya, supaya mereka tetap jadi buruh kontrak seumur hidup. Buruh kontrak itu kalau keuntungan bagi pengusaha apa? Ya nggak perlu bayar pesangon, nggak perlu melindungi hak-hak normatif gitu-gitu. Pengusaha itu kan ya itu tadi, karena demi profit yang tidak ada ujungnya, nggak ada batasnya kan. Kalau oligarki itu kan maunya keruk ya, keruk alam, keruk tenaga kerja manusia, eksploitatif banget gitu. Jadi nafsu serakahnya itu selalu muncul gitu. Jadi yang dipertimbangkan oleh pengusaha itu bertolak belakang dengan apa yang kami inginkan, menciptakan ruang kerja yang adil dan setara itu gitu. Juga soal pelecehan seksual ya gitu. Jadi isu pelecehan seksual walaupun saat ini isunya sudah rising gitu, sudah naik, tetapi dalam konteks penanganan di lapangan itu juga masih lambat. Masih butuh edukasi yang masif kepada para pengusaha termasuk jajarannya, HRD-HRD-nya tentang isu ini gitu, supaya tidak lepas tanggung jawab. Walaupun sudah ada undang-undang TPKS ya, dalam industri ekstraktif itu masih menjadi isu yang awam, artinya masih PR gitu, Rizka. Apalagi kalau industri ekstraktif ini lebih banyak laki-lakinya daripada perempuan ya. Jadi dipinggirkan, nggak dianggap gitu. Jadi ya kadang-kadang kalau misalnya perempuan yang bersuara dibilangnya kita itu terlalu lantang, terlalu banyak menuntut. Kalian kan perempuan, nah loh gitu. Emang kenapa kalau perempuan? Perbedaan kita apa? Kan cuma alat reproduksi kita yang berbeda antara perempuan dan laki-laki gitu. Nah, ini juga menarik, baru-baru ini juga kan di industri ekstraktif ini ada kecelakaan kerja yang cukup menggemparkan gitu ya. Meledak pabrik nikel yang meledak di Morowali gitu. Tadi Mbak Jumisi kita off cam sempat ngobrol-ngobrol, sempat kesana juga gitu ya. Sebulan yang lalu. Kondisi di sana tuh gimana sih Mbak? Dari kelayakan kerja apakah sudah layak atau belum?
terus kondisi pekerjaannya seperti apa, dan juga terutama untuk buruh-buruh perempuan yang ada di sana. Jadi itu peristiwa yang tragis ya, menurut aku. Nyawa manusia itu tidak berharga sama sekali gitu. Jadi kalau itu kan industri yang tingkat K3-nya itu harus betul-betul standarnya terpenuhi gitu. Tetapi waktu saya ke sana, obrolan dengan teman-teman buruh itu masih jauh dari kelayakan gitu. Jadi itu mesti kan ada pengecekan suhu panas, udara, debu, bising, kemudian udara itu kan harus dipantau terus-menerus gitu. Nah, pengusaha di sana itu masih abai terhadap itu, sehingga tekanan panas itu di atas rata-rata, sehingga meledak kan gitu. Akhirnya nyawa manusia menjadi tidak berharga gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi perempuan gitu? Kondisi buruh perempuan juga rentan sama di sana gitu. Itu kan industri yang banyak alat berat ya gitu, dan K3-nya tidak terpenuhi. Pemenuhan toilet bagi buruh perempuan gitu itu juga tidak memadai. Misalnya fasilitas airnya itu bukan air yang bersih loh gitu. Jadi airnya itu berwarna kecoklat-coklatan karena tidak difasilitasi air pump gitu, sehingga buruh perempuan apalagi ya rentan ya, vagina kita itu misalnya, apalagi kalau kita sedang haid gitu, itu butuh banyak air dan kondisinya kan memang harus steril gitu, tetapi itu belum terpenuhi di sana. Nah, ngobrol dengan teman-teman buruh perempuan di sana pada saat mereka meminta supaya difasilitasi air bersih gitu, buruh perempuannya disampaikan, kamu terlalu banyak menuntut, terlalu banyak bersuara, dan itu melulu yang kau sebut-sebut gitu. Padahal sebagai pekerja, ya itu tadi, dunia kerja yang aman, sehat, dan selamat, kupikir itu menjadi idaman setiap kita lah ya gitu. Justru kalau misalnya kita sebagai pekerja itu dalam kondisi yang baik gitu, itu produktivitas bisa meningkat loh gitu. Jadi jangan kondisinya ditekan gitu demi meningkatkan produktivitas, itu malah kebalik gitu. Nah, kemudian juga ada tekanan ya, relasi kuasa itu berimplikasi terhadap kesehatan mental gitu. Jadi demi target produksi, demi ngejar supaya mendapatkan hasil produksi yang memadai, maka digenjotlah produksi dengan kekerasan verbal. Nah, itu berdampak kepada mental pekerja, yang sayangnya isu kesehatan mental itu juga belum menjadi awareness dari pengusaha gitu. Aku juga penasaran soal masa depan pekerja di industri ekstraktif nih. Karena kan dia tergantung sama sumber daya alam, dan kita tahu sumber daya alam ini kan ada habisnya, ada limitnya gitu. Nah, ini gimana sih Mbak, dari Mbak Jumisi sendiri ngelihatnya gimana untuk pekerja di industri ekstraktif ini? Apakah memang benar yang digadang-gadang pemerintah bahwa masa depannya akan terjamin, atau gimana Mbak? Iya, menurut aku sih enggak ya. Jadi karena ini bergantung dengan sumber daya alam, yang sumber daya alam itu ada batasnya, nikel pun ada batasnya, walaupun sekarang sedang naik daun gitu. Tetapi saat itu sudah tidak tersedia, artinya kan itu malah masalah ya. Satu, masalah lingkungan, alamnya sudah rusak. Sepanjang jalan aku dari bandara ke IWIP itu, ya itu aku sudah melihat pantainya sudah keruh coklat, sungainya sudah keruh coklat. Jadi alam itu sudah betul-betul tereksploitasi, apalagi jika 10 tahun ke depan lebih itu kondisi alamnya seperti apa. Yang kedua, akan menyisakan masalah baru, yaitu pengangguran gitu. Karena kalau industri alamnya bahan bakunya sudah tidak ada, nikelnya habis misalnya, ya kan itu industri tutup. Kemudian tenaga kerjanya yang di Morowali itu 80.000 mau dikemanakan gitu. Itu PR gitu. Nah, jadinya? Karena ada dua masalah itu, ya memang harus dipikirkan dari sekarang gitu. Dalam konteks aku sebagai serikat pekerja yang selama ini mendalami isu ketenaga kerjaan gitu, kupikir kita harus clear melihat sebetulnya kita bisa apa gitu. Menurut aku adalah penguatan serikat pekerja itu menjadi penting gitu. Kenapa gitu? Karena serikat pekerja itu kan basisnya adalah bagaimana ruang demokratisasi itu dibuka di keanggotaan gitu, sehingga ada proses edukasi di serikat pekerja itu, bahkan bisa sampai memikirkan bagaimana industri yang aman untuk kita sebagai tenaga kerja, aman sebagai manusianya dan aman dalam konteks kita hidup di mana, di lingkungan kita tinggal gitu.
Nah, aku pikir menjadi tanggung jawab pemerintah untuk juga memberikan ruang edukasi atau tekanan kepada pengusaha untuk membuka ruang-ruang bahwa buruh itu mesti berserikat gitu. Nah, satu lagi masalah yang juga di Morowali itu belum terselesaikan. Nah, kita dari tadi asik banget obrolan soal buruh dan lingkungan. Biar nggak terlalu panjang, kita jeda dulu. Ya. Tapi tenang aja, nanti kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Kita akan bahas soal move on. Bisa nggak sih Indonesia beralih dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi hijau yang bisa bikin masyarakatnya lebih bahagia? Penasaran? Lanjut ke episode 2 ya, Sobat Lingkungan.